Bab 1001 Eksekusi 2. Segera setelah perintah Minos, teriakan kebencian yang datang dari massa mulai berbaur, sementara banyak dari orang-orang itu yang merasa marah kepada Charles. Itu benar, bunuh orang yang merosot itu. Bajingan itu mencoba membunuh orang seperti itu, Nona Abi. Bagaimana bisa ada orang yang begitu jahat di dunia ini? Bunuh dia, sial, Walkers. Mereka mencoba membunuh calon ratu kita. Para bajingan itu pantas mendapatkan yang terburuk di dunia. Bajingan, dia pantas mendapatkannya. Penariknya dibuat untuk orang-orang seperti itu. Beberapa teriakan paling keras sampai ke telinga orang-orang di platform eksekusi dan area VIP, mengejutkan beberapa orang yang tidak tahu tentang popularitas Abi sementara membuat orang lain mengerti bahwa situasi seperti itu memang diperlukan. Wow, orang-orang ini marah. Salah satu jurnalis berkomentar lantang sambil memperhatikan massa di kawasan itu saat Edward sedang mempersiapkan puler. Itu benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka wanita muda dari keluarga Miller akan begitu populer di kota kering. Yah, dia akan menjadi ratu. Di saat yang sama ketika para jurnalis semakin tertarik dengan hal itu, kelompok keluarga Walker dikejutkan oleh teriakan penduduk tersebut. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa orang-orang di tempat ini akan begitu marah bahkan hingga mendoakan hal buruk bagi keluarganya. Namun, meskipun beberapa dari orang-orang itu melebih-lebihkan permintaan mereka, reaksi sebagian besar orang di alun-alun itu tulus karena Abi memiliki popularitas yang tinggi di kota kering. Bukan hanya dia wanita Minos, seseorang yang telah berada di sisinya selama beberapa tahun. Namun ia juga merupakan warga masyarakat setempat, seseorang yang berinteraksi dengan warga dan membantu memecahkan masalah sehari-hari. Bahkan saat perang, tidak jarang Abi mengunjungi panti asuhan dan akademi persiapan Black Lion. Di tempat-tempat itu, dia biasanya menceritakan kisah-kisah dan membiarkan anak-anak belajar lebih banyak tentang pemimpin kota. Di sisi lain, Abi telah membantu Stuart muda untuk memerintah kota kering selama bertahun-tahun, dan pada titik ini, tindakannya hampir disalahartikan dari sudut pandang komunitas tersebut. Tidak hanya itu, saat Minos menakuti wilayah tersebut dengan tindakannya beberapa bulan lalu, Abi telah bertarung beberapa kali di medan perang, telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun setiap nyawa yang dia selamatkan setidaknya memiliki satu putra, saudara laki-laki, saudara perempuan, cucu perempuan, suami, atau bahkan istri. Dengan cara ini, wanita dari keluarga Miller ini mendapat rasa terima kasih dari ribuan orang di kota ini dan dihormati oleh semua orang. Karena rasa hormat dan pertimbangan ini, orang-orang di tempat ini memiliki citra yang sangat baik tentang Abi dan ingin segalanya berjalan baik untuknya. Namun, justru karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa seseorang telah mencoba membunuh wanita bangsawan ini, banyak orang menjadi marah. Itu sungguh keterlaluan. Bagaimana bisa ada orang yang begitu jahat dan kotor di dunia ini? Banyak orang di sana memikirkan hal ini ketika mereka menyaksikan Charles yang lemah terikat pada ujung-ujung penarik yang berbeda, marah dan tanpa belas kasihan di dalam hati mereka. Orang malang itu pantas menderita lebih banyak lagi. Tapi sayang sekali kita tidak punya banyak alternatif selain penarik. Bajingan itu, melihat wajahnya saja membuatku ingin menghajarnya. Tapi setidaknya dia sudah cukup menderita. Lihat situasinya. Seseorang di antara kerumunan itu menunjuk ke tubuh Charles yang lemah, kering, dan pucat. Bahkan di usia yang sangat muda dan menjadi raja spiritual, bajingan itu terlihat lebih tua dari kakekku. Dan sementara ribuan orang meneriakkan pelanggaran mereka, Charles sudah bersiap untuk menderita untuk terakhir kalinya dalam hidupnya, merasakan sensasi aneh di tubuhnya. Namun dalam situasi itu, dia tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia hanya melihat beberapa wajah di area VIP itu, di antaranya adalah anggota keluarganya dan Peter. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan kejadian di masa lalu ketika mesin itu mulai mengeluarkan suara roda gigi berputar, Dan ketika dia menyadari hal ini, semua yang ada dalam pikirannya menghilang. Tapi, secara bersamaan, dia mulai merasakan 5 bagian tubuhnya ditarik ke arah berbeda. Akhirnya, tangisan kesakitan mulai keluar dari tenggorokan pria itu, bahkan menakutkan bagi dirinya sendiri karena, mengingat kondisinya, dia tidak menyangka memiliki kekuatan untuk berteriak sebanyak ini. Namun, rasa sakit yang dia rasakan begitu mengganggu sehingga tubuhnya bereaksi sekuat tenaga terhadap hal tersebut,
seolah-olah dalam upaya sia-sia untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Sementara itu, alat yang mengelilingi tubuhnya dengan cepat memotong-motong kaki dan lengannya, menarik persendiannya dengan kuat dan menyebabkan tulangnya patah dan patah. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, keheningan akhirnya menyebar ke seluruh area saat tetesan darah muncrat dari tubuh Charles, mengotori orang-orang terdekat dengan platform eksekusi. Namun, tidak satu pun dari orang-orang di kerumunan itu yang merasa jijik melihat atau bahkan merasakan bagian apapun darinya. Sebaliknya, banyak orang yang tertawa dengan damai, menikmati akhir dari keburukan tersebut. Tidak hanya masyarakat yang menikmati tontonan ini, beberapa orang di area VIP pun mau tidak mau mengapresiasi hal seperti itu. Di antara mereka, Peter memasang ekspresi damai di wajahnya, mengamati setiap detail pemotongan Charles, yang kini telah menghancurkan hampir separuh tubuh individu itu. Di sisi lain, Minos hanya berjarak beberapa meter dari Charles, merasa seolah ada beban lain yang terangkat dari bahunya. Charles bukan siapa-siapa bagi Minos saat ini dan tidak bisa lagi menimbulkan masalah bagi pemuda ini. Namun mampu membunuh orang yang pernah membahayakan nyawa Abi adalah sesuatu yang meredakan stres Stuart muda. Melihat itu dengan ekspresi puas, dia berbalik ke arah di mana Abi seharusnya berada dan melihatnya berdiri di samping Ruth dan Maisie ketika air mata lega mengalir dari salah satu matanya. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi pada saat dia hampir terbunuh, Abi telah mengalami krisis keputusasaan, berpikir bahwa dia akan mati dan tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan yang utuh selain Minos. Dan saat ini, melihat akhir dari orang itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat kembali perasaannya dan merasakan kelegaan karena akhirnya, bagian dari hidupnya telah terselesaikan dengan baik. Ahaha, Charles mengeluarkan jeritan kesakitannya yang terakhir ketika potongan daging yang tersisa di tubuhnya terkoyak oleh bagian atas penarik. Akhirnya dia mati, kemudian kepalanya tergantung di udara dari atas penarik, sementara darah menetes dari lehernya dan dari 5 bagian tubuhnya yang dimutilasi saat itu. Kemudian alat itu berhenti bekerja, dan setiap potongan daging yang tidak dapat dikenali dari tubuh itu jatuh ke tanah, menimbulkan suara khas yang bergema di seluruh alun-alun itu. Puff! Orang-orang dari keluarga Walker menyaksikan semuanya dalam diam, merasakan kesulitan karena harus menyaksikan salah satu dari mereka dianiaya sedemikian rupa. Bahkan Blake dan Wilfred, yang telah bertarung dengan Charles beberapa kali, merasa tidak enak saat itu, dengan rasa kasihan yang muncul di hati. Mereka, akhirnya selesai juga. Blake memejamkan mata dan membayangkan bagaimana orang itu akan mendapatkan akhir yang lebih bahagia dan terhormat jika dia mati di tangannya atau Wilfred. Setidaknya kami tidak akan mempermalukanmu seperti itu. Pokoknya, mungkin kamu memang ditakdirkan untuk itu. Setelah semuanya usai, perbincangan di area sekitar perlahan mulai menempati ruang yang ditinggalkan oleh kesunyian, dan beberapa orang hendak menyapa Abi di area VIP tersebut. Di antara mereka, orang-orang dari keluarga Stone termasuk orang pertama yang menunjukkan perasaan bahagia mereka yang tulus atas kematian musuh wanita itu. Pada saat yang sama, masyarakat di daerah itu akhirnya mulai merayakannya, merasa seolah keadilan telah ditegakkan. Hahaha, akhirnya, bajingan itu sudah mati. Apakah kalian melihat wajah bajingan itu pada akhirnya? Dia tampak putus asa, sekarang dia bisa bergabung dengan banyak musuh dataran hitam kita di akhirat, hahaha. Perayaan dimulai di kawasan itu, perlahan-lahan mereka yang kurang tertarik dengan perbincangan mulai meninggalkan kawasan itu, puas dengan hiburan yang mereka dapatkan. Tidak seperti Minos dan orang-orang berpengaruh di kota itu, sebagian besar orang di sana tidak punya waktu untuk merayakan pasca balas dendam dan, dengan demikian, sudah kembali ke rumah atau pekerjaan mereka. Adapun Minos, pemuda ini segera bergabung dengan sekelompok beberapa lusin orang, menuju halaman tengah rumahnya untuk menawarkan minuman kepada tamunya bab 1002 penyerahan. Beberapa hari berlalu dengan cepat, dan eksekusi Charles telah menjadi berita luas di wilayah utara benua tengah. Di sebagian besar wilayah itu, tidak ada yang lebih terkesan dengan berita terkait dataran hitam atau Minos. Jadi, terlepas dari beberapa musuh yang tersisa, kebanyakan orang menerima berita tersebut dengan tenang. Bahkan banyak yang menilai hal tersebut merupakan pertanda baik bagi kawasan tersebut, karena di saat yang sama berita ini diturunkan, beberapa kerajaan sudah mengakui dataran hitam sebagai negara merdeka. Tak hanya itu, 3 negara bagian telah resmi mengambil posisi bawahan dataran hitam, membenarkan rumor yang beredar di kawasan ini. Justru karena informasi ini keluar hampir bersamaan,
masyarakat di wilayah tersebut merasa bahwa akhir dari konflik berdarah di Dataran Hitam ini akan segera berakhir. Dengan demikian, kawasan ini akhirnya bisa merasakan kedamaian dan kemakmuran yang wajar terjadi setelah perang. Dengan konflik berskala besar seperti yang baru-baru ini terjadi, kehancuran dan kematian tersebar di mana-mana. Namun bahkan di tengah kotoran, bunga bisa saja tumbuh, pembangunan juga muncul dari kehancuran. Keluarga baru akan muncul pada saat seperti ini. Namun, pada saat yang sama, negara-negara kecil yang sedang berkembang menggunakan kekuatan mereka untuk meraih peluang dan berinvestasi di wilayah mereka. Selain itu, negara-negara pemenang selalu menghasilkan keuntungan besar, yang memungkinkan pertumbuhan luar biasa pada periode pasca perang. Jadi, masyarakat di seluruh wilayah heboh dengan berita terkini, bukan kaget atau menyesal atas kematian Charles. Setidaknya, itulah kebenaran yang dirasakan sebagian besar masyarakat di wilayah ini. Bagaimanapun, Minos masih memiliki beberapa musuh yang keras kepala, yang mungkin perlu lebih ditakuti sebelum perang kemerdekaan berakhir. Ibu kota Kerajaan Ombak. Saat dia selesai membaca Night News edisi terbaru, wajah Ava tampak mengerikan, berduka atas kematian tragis Charles. Wanita ini tidak mencintai pria itu, tetapi karena dia telah hidup sebagai salah satu temannya selama bertahun-tahun dan senang melakukannya, mau tak mau dia bersedih ketika dia akhirnya mengetahui betapa kejamnya kematian pria itu. Tujuannya selalu menjadi tahta lokal. Namun, meski begitu, dia tetaplah seorang wanita muda dengan sedikit pengalaman yang telah kehilangan seseorang yang paling penting baginya selama hampir separuh hidupnya. Itu tidak mudah untuk diabaikan, bahkan mengingat rasionalitas dan keinginannya yang dingin. Jadi, setelah selesai membaca artikel itu, wanita ini merasa sedih pada Charles. Dia sudah mengetahui semua yang bisa terjadi dan masa depan Charles adalah kematian. Tapi tetap saja, mengetahui nasib buruk seseorang dan mengetahui akhir dari orang tersebut adalah situasi yang sangat berbeda. Karena itu, dia tidak bisa menahan perasaan tidak enak. Jadi begitulah semuanya berakhir. Dia memejamkan mata saat mengingat malam mengerikan beberapa bulan lalu. Sekarang aku tidak bisa lagi memikirkan masa lalu. Aku harus move on. Mungkin ada kesempatan lagi bagiku di sini. Dia bergumam pelan, memikirkan pengganti Charles, yang selain lajang, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pelarian, mungkin jauh dari wanita. Saat Ava melanjutkan rencananya, kerajaan coklat telah mencapai batasnya, dan keluarga kerajaan tidak punya pilihan selain menyerah pada tekanan pengikut mereka. Setelah kematian Thomas, sebagian besar keluarga bawahan House Brown mulai bertindak bersama untuk memberikan tekanan pada organisasi besar tersebut untuk mengakhiri perang. Pasalnya, sudah tidak ada lagi harapan di hati para pakar daerah tentang kemungkinan kemenangan, satu-satunya hal yang bisa memotivasi mereka. Seseorang mungkin setuju untuk melawan monster seperti Minos. Namun, bahkan yang paling berani pun hanya akan melakukannya jika mereka memiliki peluang untuk menang atau bersedia mati demi alasan yang lebih besar. Namun karena sebagian besar organisasi di Kerajaan Coklat tidak mempunyai masalah dengan kemerdekaan dari Dataran Hitam, tidak ada gunanya terus mengambil risiko pemusnahan. Para pemimpin organisasi-organisasi ini sudah hampir membuat diri mereka ketakutan ketika mereka mengetahui nasib keluarga Silva, jadi mereka semakin bersedia untuk menyerah. Meskipun organisasi-organisasi ini memiliki banyak dendam terhadap Minos dan Dataran Hitam, para pemimpin mereka juga pragmatis. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah perang dan semakin cepat mereka keluar dari kegilaan ini, semakin sedikit penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, mereka telah bertindak dengan berbagai cara, mencoba mendorong penyerahan House Brown. Setelah berminggu-minggu pembicaraan dan datangnya berita terkini, keluarga ini akhirnya mencapai batasnya. Putra mahkota mengadakan pertemuan besar di istana kerajaan dan mengumumkan keputusannya kepada pengikut dan sekutunya bahwa dia tidak akan melanjutkan perang lagi. Roh keluarga ini akan menyerah ke Dataran Hitam, mengambil posisi kalah dan mengakui kemerdekaan wilayah itu. Dan setelah hal itu selesai, surat-surat segera meninggalkan ibu kota negara itu, pergi ke berbagai penjuru wilayah untuk menyelesaikan situasi dramatis saat ini di kerajaan itu. Pada saat yang sama ketika hal ini dilakukan, ribuan pengikut dan bawahan House Brown sudah merayakan berakhirnya segalanya, ingin kembali ke rutinitas sehari-hari mereka. Mereka akhirnya bisa tidur dengan tenang, tanpa khawatir musuh mencoba membunuh mereka kapan saja. Setidaknya,
Itulah yang dipikirkan sebagian besar dari mereka. Bagaimanapun, tidak lama kemudian surat penyerahan keluarga Brown tiba di kota kering. Markas besar tentara dataran hitam. Saat matahari tengah hari menghangatkan kota kering, Minos berada di kantornya di dalam fasilitas pusat pasukannya, menyelesaikan makan bersama Ruth dan Abi. Setelah berhari-hari sejak eksekusi Charles, kehidupan pria ini relatif damai, dia memiliki banyak waktu untuk melatih teknik dan mengembangkan jiwanya. Dan justru karena ketenangan ini, Minos akhirnya mencapai level 54. Dengan cara ini, kekuatannya telah meningkat pesat, sehingga memungkinkan dia untuk bertarung dengan keuntungan bahkan melawan kaisar spiritual level 62 biasa atau untuk melindungi dirinya secara efektif melawan kaisar spiritual level 63. Mengetahui keuntungan mencapai terobosan ini dari malam sebelumnya, Minos tersenyum sambil makan bersama wanita cantiknya. Namun, saat dia mendengarkan suara merdu dari wanita-wanita itu mengobrol, seseorang di luar kantor itu memanggil nama Minos. "P.O., masuk," kata Minos sambil melihat ke pintu kantornya, penasaran ingin tahu bagaimana situasinya. Tapi melihat senyuman di wajah prajurit yang memegang perkamen putih di salah satu tangannya, Minos tidak bisa menebak apa yang terjadi. Dia dapat dengan mudah membuat daftar beberapa masalah yang membuat salah satu prajuritnya ingin segera berbicara dengannya. Tapi dia tidak tahu kabar baik apa yang bisa membuat seseorang datang kepadanya seperti itu. Karena itu, dia tetap diam, menunggu orang tersebut berbicara, sementara para wanitanya melakukan hal yang sama. "Tuan muda, keluarga Brown baru saja mengirimi kami pesan." Prajurit itu mengatakan ini dengan nada gembira, sambil menyerahkan perkamen itu kepada pemimpinnya. Mereka menyerah. Mendengar hal tersebut, kedua wanita cantik di sana saling berpandangan dengan heran, tidak percaya hal seperti itu terjadi begitu cepat. Mereka sudah tahu bahwa ini bisa terjadi kapan saja, tapi mereka berdua berharap Minos masih harus menunjukkan lebih banyak kekuatannya untuk melakukan ini. Jadi, mereka berdua berdiri kaget saat mendengarnya, bergegas ke sisi Minos untuk membaca apa yang ada di perkamen itu. "Itu benar," ucap Abi penuh semangat sambil tersenyum anggun melihat isi kertas itu. Adapun Minos, dia juga senang. Dia akhirnya mencapai tujuannya untuk memperoleh kemerdekaan dari wilayahnya. "Itu hebat," dia berkata dengan lantang, merasa bahwa dia akan segera dapat merasakan kedamaian. Namun Minos mengetahui bahwa masih ada prosedur yang diperlukan untuk memperoleh kemerdekaan negaranya secara resmi. Jadi, dia tidak menganggap ini sebagai hari kemerdekaan. Bagaimanapun, ini adalah awal dari perjalanan baru ke Dataran Hitam, sesuatu yang telah dia persiapkan sejak hari pertamanya di kota kering. Dengan mengingat hal ini, dia tidak butuh waktu lama untuk memberikan perintahnya kepada prajurit itu, bersiap untuk konferensi besar dengan prajuritnya, bawahan, dan sekutu di kota kering bab 1003 saatnya untuk kesepakatan dan penghakiman lebih lanjut. Beberapa saat setelah Minos mengeluarkan pengumuman pemanggilan tentara, bawahan, dan sekutu tingkat tinggi, semua orang yang diperlukan sudah berada di rumah pemerintah daerah, tempat pertemuan ini. Di tempat ini terdapat ruang konferensi besar dengan ruang untuk beberapa lusin orang, ideal untuk pertemuan jenis ini. Di sana, Minos dan kelompoknya sudah duduk di salah satu ujung meja besar, di mana lebih dari 30 orang sudah duduk di area sekitarnya. P.O. pada saat yang sama, beberapa orang berdiri di belakang orang-orang yang duduk di kursi, masing-masing memperhatikan tempat itu dengan serius karena betapa tidak terduganya panggilan Minos. Banyak orang di sana yang masih belum tahu apa yang sedang terjadi, jadi wajar saja jika mereka gugup dengan apa yang akan diumumkan di sana. Di tengah kesunyian tempat itu, Minos memperhatikan orang-orang di sana dalam diam, melihat tempat itu begitu ramai hingga ia bahkan tidak bisa melihat dekorasi di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia melihat beberapa wajah yang sudah berbulan-bulan tidak dia lihat, orang-orang yang terakhir dia ajak bicara sebelum perjalanan. Sebelumnya, di antara mereka adalah Grace, pacar Vivian yang telah bergabung dengan tentara sebelumnya, tetua tertinggi keluarga Miller, pemimpin keluarga Yale, Parkinson, dan Austin, serta kepala keluarga Miller. Di sisi lain, beberapa prajurit terpentingnya juga ada di sana, termasuk Angela, Celeste, Edward, Miria, dan Elena. Setelah melihat wajah banyak orang itu, dia menoleh ke sampingnya, tempat Dilian dan Eda duduk, dan akhirnya tersenyum. "Hari ini, aku punya kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu."
Semakin banyak orang yang penasaran di sana menelan ludah mereka sebagai antisipasi saat mereka memusatkan perhatian mereka sepenuhnya pada Stuart muda P. Keluarga Brown baru saja mengirimi kami permintaan penyerahan diri. Ucapnya seketika, melihat ekspresi penasaran orang-orang di tempat itu dengan cepat berubah menjadi senyuman lebar. Haha, akhirnya, jadi kita sudah memenangkan perang. Apakah kita benar-benar merdeka dari kerajaan Brown? Para prajurit yang lebih senang di sana menanyakan hal serupa, bersemangat dengan berita tersebut. Minos lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum merdeka dari kerajaan Brown, tapi itu hanya masalah waktu. Namun, kerajaan coklat telah menerima kemerdekaan kami, dan tidak akan lama lagi seluruh wilayah akan menyadarinya. Suatu wilayah suatu kerajaan yang merdeka darinya bukanlah hal yang mudah untuk terjadi. Artinya, yang paling menantang adalah membuat keluarga kerajaan menerima permintaan kemerdekaan sebagian wilayahnya. Namun setelah itu, masih ada proses di balik kemerdekaan. Jelas sekali, begitu keluarga kerajaan menyetujuinya, wilayah tersebut, dalam upaya mencari kemerdekaan, memperoleh kebebasan yang dimiliki negara bagian manapun. Dengan demikian, wilayah tersebut dapat memulai pemerintahan dan tindakannya sendiri tanpa menimbulkan masalah berarti dengan negara yang menjadi bagiannya. Namun, ini hanyalah kemerdekaan informal, yang dapat dengan cepat direvisi tergantung pada siapa yang menduduki tahta kerajaan di negara yang menerima permintaan tersebut. Di sisi lain, penduduk dunia ini secara alami mementingkan status. Oleh karena itu, tidak diakui oleh gereja spiritual dapat dianggap merugikan, sehingga sulit bagi orang luar untuk melihat keadaan ini sebagai hal yang dapat dipercaya. P.O. Minos mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk mempertahankan kemerdekaannya melawan kerajaan-kerajaan daerah. Meski begitu, ia harus memastikan bahwa negaranya berada pada posisi yang dapat dibanggakan oleh rakyatnya. Hal ini baik agar dataran hitam menjadi lebih menarik bagi orang luar dan juga menciptakan rasa memiliki yang lebih besar pada penduduk lokal. Di saat yang sama, Minos tidak berharap untuk hidup selamanya. Jadi, akan lebih baik baginya untuk menciptakan semua mekanisme yang mungkin untuk mencegah parasit mengikis dataran hitam. Oleh karena itu, mendapatkan pengakuan formal dari gereja dan negara-negara regional lainnya diperlukan untuk kemerdekaan suatu negara. Namun selain itu, Minos juga tak mau harus terus-menerus menghadapi masalah dengan orang-orang yang mencoba menyabotase dirinya. Karena itu, dia tidak akan melihat dirinya mandiri sepenuhnya sampai dia menandatangani perjanjian dengan keluarga-keluarga ini untuk menyerah. Pokoknya, sekarang kita tinggal berurusan dengan kerajaan Cromwell, dan semuanya akan berakhir, kata Minos sambil melihat sekeliling, melihat beberapa tatapan bangga di sana. Tapi untuk itu, aku sudah punya rencanaku. Oh, bagaimana Tuan Muda bermaksud memaksa orang-orang ini? Dilian bertanya dengan rasa ingin tahu karena negara tetangga mereka sepertinya masih memiliki harapan. Orang-orang melihat ke arah Minos sekali lagi, penasaran dengan hal itu juga. Minos kemudian menjawab, kerajaan Brown tetap berperang sampai konflik berakhir. Dengan demikian, kita tidak bisa menerima penyerahan mereka begitu saja, seolah-olah semua kekalahan kita tidak ada artinya, Bro. Karena mereka menyerah, mereka secara alami akan menanggung hukuman atas kejahatan perang mereka. Pertimbangan, beberapa orang bertanya-tanya apa maksud Minos, memahami bahwa hal seperti itu diperlukan tetapi tidak memahami bagaimana hal itu akan memaksa kerajaan Cromwell. Dataran hitam, sekutunya, dan bawahannya kehilangan hampir 200.000 orang selama perang. Jadi, tentu saja, musuh kita harus melakukan pengorbanan yang setara untuk menebus kejahatan mereka dan mendapatkan penyerahan diri mereka. Pengorbanan setara. Beberapa orang di sana, di antaranya adalah tetua tertinggi keluarga Miller, mengulangi kata-kata Minos, bertanya-tanya pembantaian macam apa yang sedang dipikirkan pemuda itu. Hukuman bagi mereka yang tidak menarik diri dari perang saat waktunya tiba tentu saja berat. Minos menutup matanya saat dia mengatakan ini dengan tenang. Mereka yang tidak setuju untuk mengorbankan raja spiritual mereka secara alami akan mengalami nasib yang sama seperti keluarga Silva. Pemusnahan. Mendengar hal itu, sebagian besar orang di tempat itu merasakan tetesan keringat dingin menetes di punggung mereka, menyadari bahwa Minos tidak akan membiarkan keluarga tersebut pergi dengan mudah. Namun, sementara sekutu dan bawahannya merasa sedikit takut, masing-masing prajurit Minos mengangguk setuju, karena mereka mengharapkan hal lain darinya. Itu dia, orang-orang malang telah membuat kami sangat menderita selama ini.
Hukuman seperti itu pantas. Ini bisa dianggap sebagai belas kasihan dari pihak pemimpin kita. Para prajurit di sana memikirkan hal serupa, senang karena Minos menunjukkan bahwa dia tidak akan menerima tindakan musuh tanpa memberikan jawaban yang tepat. Ide orang-orang ini, dan juga Minos, sederhana saja. Pihak mereka telah membunuh dan mati selama perang. Itu adalah bagian dari itu. Tidak ada orang yang tidak bersalah di medan perang. Namun, bahkan jika dataran hitam telah melenyapkan orang yang kalah 2 kali lebih banyak, pihak lawanlah yang memprovokasi mereka. Itulah masalahnya. Mereka ingin menunjukkan kepada orang-orang ini, wilayah tersebut, bahwa dataran hitam bukanlah kekuatan yang bisa diprovokasi. Dulu, pihak musuh hanya mempunyai 2 nasib. Pertama, kalahkan pasukan kota kering, atau kedua, menderita akibat yang berat. Tindakan Minos justru ditujukan untuk menunjukkan kepada wilayah tersebut bahwa bahkan setelah kekuatan-kekuatan ini kehilangan lebih banyak daripada dataran hitam, mereka masih akan membayar untuk melawan wilayah ini. Dan mengingat apa yang dikatakan Minos, tidak ada satupun prajurit yang menganggap dia melebih-lebihkan. Lagi pula, hanya raja spiritual, kelompok minoritas di pasukan tersebut, yang harus mati. Bukankah adil jika para pemimpin yang memimpin keluarga mereka dalam perang melawan Minos harus membayar dengan nyawa mereka, memastikan kelangsungan hidup kelompok yang paling lemah di organisasi mereka masing-masing? Para prajurit itu merasa bahwa ini lebih dari adil, bahwa tindakan Minos menunjukkan belas kasihannya terhadap musuh-musuhnya yang tidak bersalah. Minos kemudian melanjutkan setelah beberapa waktu. Setelah itu, saya secara alami akan menandatangani kontrak dengan para penyintas terkuat untuk memastikan keluarga-keluarga itu menjauh dari kita. Karena itu, bersiaplah untuk gerakan kita. Dia bangkit dari kursinya, menyelesaikan urusannya di tempat ini. Saya akan mengundang para pemimpin organisasi di Kerajaan Brown untuk datang ke kota kering untuk menyerah. Pada saat itu, aku akan mengajukan lamaranku kepada mereka, memberi mereka kesempatan untuk memilih nasib mereka. Sementara itu, pasukanmu akan mengepung markas masing-masing organisasi ini dan bersiap untuk bertindak atas perintahku. Dengan terbebasnya dataran hitam dari pasukan musuh dan berakhirnya pertempuran di wilayah tersebut, tidak ada lagi alasan bagi Minos untuk mempertahankan seluruh pasukannya di wilayah tersebut. Lagi pula, bahkan jika kerajaan Cromwell mencoba melakukan sesuatu terhadap mereka, itu masih hanya satu kerajaan, bukan 5, seperti yang dihadapi pasukan kota kering selama berbulan-bulan. Dengan begitu, Minos memiliki kekuatan yang cukup di kota kering untuk memberikan perintah itu dan tetap menjamin keamanan lokal. Mengingat hal ini, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang yang menghadiri pertemuan itu untuk pergi. Ada yang puas, ada pula yang takut dengan tindakan Minos yang berlebihan. Namun, tak satu pun dari mereka merasa harus menghentikan Stuart muda. Pada akhirnya, apa bedanya jika beberapa raja spiritual yang tersisa di kerajaan Brown dilenyapkan? Bagi beberapa dari mereka, itu bukan masalah besar bab 1004 pembunuh dari kekaisaran. Setelah banyak orang meninggalkan tempat itu, Minos melihat beberapa anggota keluarga Abi mendatanginya, termasuk mertua pemuda ini dan tetua tertinggi Miller. Melihat hal tersebut, dia terus berjalan menuju tujuannya, namun tanpa mengabaikan mereka, memberi isyarat tangan agar mereka mengikutinya. Pada saat yang sama, Minos mengangguk dengan sopan kepada mertuanya, mencatat bahwa Elliot masih di level 56 tetapi Nicole sudah mencapai level 53. Di sisi lain, tetua tertinggi yang lama masih di level 58, tapi dia sepertinya diambang level itu dan bisa segera naik ke level 59. Minos kemudian mendengar suara Nicole, dari ketiganya, yang paling nyaman berbicara dengannya. Minos, tidakkah kamu merasa sebaiknya memikirkan kembali keputusanmu sedikit? Menurutku terlalu berlebihan jika meminta keluarga-keluarga ini kehilangan semua pemimpin mereka sekaligus. Mereka tidak akan menerima hal itu. Kedua pria di samping wanita itu mengangguk setuju tapi tidak berkata apa-apa. Minos tidak mengubah ekspresi tenangnya dan berkata kepada ibu mertuanya, "Yah, sebenarnya, aku tidak akan menuntut pengorbanan mereka semua. Karena suatu negara sebaiknya dipimpin oleh orang yang terkuat, maka aku akan membiarkan keturunan Thomas Brown hidup-hidup untuk memerintah kerajaan Brown dan keluarga-keluarga itu. Tentu saja, jika dia menerima subordinasi." "Apa?" Elliot berkata dengan heran, setelah dibodohi oleh pemuda ini sejenak dan berpikir akan ada lebih banyak pengecualian. Sedangkan untuk Vince tua, dia tidak ingin Minos melakukan itu,
Tapi jika begitu banyak orang yang terbunuh, lebih baik melenyapkan mereka semua sekaligus. Menurutku itu mungkin bukan ide yang terbaik. Dia berkomentar dengan nada percaya diri. Minos memahami komentar pria itu dan berkata, "Aku tahu menurutmu membiarkan orang ini hidup-hidup sama saja dengan menjamin upaya balas dendam di masa depan, tapi itu tidak mungkin. Dia tidak hanya akan dibatasi oleh kontrak jiwa, tapi dia juga harus menemukan seseorang yang sudah jauh lebih kuat dariku atau memiliki bakat yang jauh lebih baik dariku. Sejujurnya saya tidak melihat hal itu terjadi. Di sisi lain, meskipun dia sulit membuat kerajaan coklat berkembang setelah semua yang telah terjadi dan akan terjadi, dataran hitam tidak memerlukan waktu bertahun-tahun untuk melewati semua negara bagian di kawasan itu." Minos jelas tidak berbicara tentang kemampuan bertarung karena wilayahnya telah melampaui negara-negara regional dalam hal ini. Sebaliknya, dia berbicara tentang jumlah ahli dan kultivator setidaknya pada tahap kelima, PO. Dalam hal ini, dataran hitam masih kalah, bahkan ketika menambahkan nomor Yale, Miller, Austin, Parkinson, keluarga Cohen, Hayes, dan Stokes, yang sudah menjadi bagian dari wilayah tersebut. Namun setelah perang berakhir, penguasa ini tahu bahwa ia dapat melampaui semua negara di kawasan dalam beberapa tahun. PO dengan itu, dia yakin putra mahkota kerajaan coklat tidak punya harapan untuk membalas dendam. Di sisi lain, meskipun fakta bahwa kekuasaan saat ini tidak menjamin kekuasaan di masa depan, akan menguntungkan bagi Minos untuk menunjukkan belas kasihan setidaknya kepada pria ini dan mungkin istri atau ibunya. Bagaimanapun, dia menunjukkan kepada wilayah itu metode aktingnya. Pada akhirnya, dia tidak tertarik untuk memerintah seluruh wilayah, karena upaya untuk melakukan hal tersebut secara signifikan meningkatkan kesulitan dalam mempertahankan standar yang tinggi. Karena itu, dia tidak berniat mengambil seluruh kerajaan Brown untuk dirinya sendiri. Kalau begitu, membiarkan orang itu tetap hidup adalah hal yang bagus. Bagaimanapun, mereka bertindak melawan dataran hitam, dan sekarang mereka harus membayarnya. Jadi saya tidak punya pilihan selain mengeluarkan ultimatum ini kepada para pemimpin keluarga di kerajaan Brown. Tapi jangan salah, semua pertumpahan darah itu bukan di tanganku. Para pemimpin mereka, termasuk Thomas Brown, adalah penyebab sebenarnya dari semua ini. Yang telah dan akan saya lakukan hanyalah melindungi dataran hitam, membalas kematian warga saya, dan menghukum mereka yang bertindak melawan kami, Pro. Sekarang, para pemimpin keluarga yang tersisa harus menerima sepenuhnya keputusan mereka atau membaginya dengan seluruh organisasi mereka. Tetapi bahkan dalam skenario itu, saya hanya akan menjadi algojo, bukan orang yang memberikan hukuman. Dia mengatakan hal ini, karena yakin dengan idenya untuk memiliki negara yang penuh dendam dan bertindak keras terhadap mereka yang mencoba menghancurkannya. Bahkan keluarga Silva pun punya peluang, bahkan setelah semua yang dilakukan Otis Silva, gumamnya, tapi ketiga orang itu mendengarnya dengan baik. Mereka memang punya peluang selama periode itu. Ibu Abi memikirkan fakta itu, mengingat tidak ada seorang pun yang akan menganggap tidak masuk akal jika Minos sudah lama memusnahkan keluarga itu. Mereka telah memerintahkan pembunuhan ayah Minos, sesuatu yang dibenarkan dalam pikiran para penggarap untuk pembantaian seluruh keluarga. Namun meski begitu, dia belum mencoba memusnahkan mereka pada saat itu, bahkan sudah bertahun-tahun tidak membicarakan tentang keluarga Silva. Memikirkan hal itu, Nicole tidak bisa berkata apa-apa lagi kepada Minos mengenai hal itu. Dia punya alasannya sendiri, pembenaran minimal yang masuk akal, dan itu membuat masing-masing dari mereka mengerti dari mana perintahnya berasal. Dan bahkan jika mereka tidak setuju dengan metodenya, mereka semua memahami bahwa keputusan ini ada di tangan dia sendiri dan tidak ada bedanya untuk melanjutkan masalah ini. Dan apa yang akan kamu lakukan terhadap orang-orang yang datang dari Flaming Empire ini? Maksudku, selain orang-orang yang dieliminasi oleh kelompokmu bersama Thomas, masih ada 2 orang di ibu kota kerajaan Brown. Elliot mengatakan ini ketika dia ingat Diana Brown ada di kota itu. Oh, tentang itu, secara alami aku akan membiarkan mereka kembali ke tempat asal mereka. Aku tidak punya dendam terhadap orang-orang ini, dan mereka tidak pernah bertindak melawan dataran hitam kapanpun. Jadi begitu, Elliot menghela nafas lega, merasa bahwa calon suami putrinya tidak kehilangan akal sehatnya dalam perang, dan masih cukup peka. Sepertinya dia membuat keputusan sulit ini untuk membangun masa depan yang aman bagi dataran hitam. Elliot memandang Minos dalam diam, merasa lebih baik.
Orang yang akan segera dinikahi putrinya sedang bekerja keras untuk masa depan. Yah, setidaknya Abi akan mendapat dukungan kuat. Setelah percakapan singkat saat mereka berjalan melalui bagian tengah kota kering, orang-orang itu berpisah, dan Minos kembali ke markasnya. Saat pasukan di kota kering mulai bersiap untuk mengikuti perintah Minos baru-baru ini, sekelompok 5 orang terbang di sekitar kota ini. Dalam kelompok ini yang bepergian dengan 2 binatang buas adalah 2 wanita dan 3 pria, yang masing-masing tampak muda, yang dengan mudah dapat membuat mereka tampak berasal dari generasi yang sama dengan Minos. Namun, terlepas dari penampilan mereka yang luar biasa, tidak ada satupun dari mereka yang masih muda, dan siapapun yang mengenal mereka dapat dengan cepat mengetahuinya. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah kaisar spiritual, sesuatu yang menantang untuk dicapai dalam beberapa tahun kultivasi. Jadi itu kota kering, ya. Pemimpin mereka berkata dengan nada tertarik, sambil melihat ke arah kubah pertahanan yang cukup besar itu. Dari sana dia dan kelompoknya melihat makhluk kecil datang dan pergi. Crispin, kapan kita bertindak? Bagaimana kita tahu kalau Minos ini ada di sini? Salah satu dari 2 wanita, seseorang dengan rambut pirang pendek, bertanya dengan nada bosan, ingin segera menyelesaikan ini dan kembali ke sektenya. Ini adalah murid dari salah satu sekte di Flaming Empire yang menolak permintaan Oswald. Karena itu, mereka ada di sini untuk membunuh Stuart muda. Bagaimanapun, setelah mendengar pertanyaan dari salah satu temannya, pria level 64 berambut hitam itu tersenyum dan berkata, "Yah, kita bisa meminta mereka dengan baik untuk mengizinkan kita masuk, atau kita bisa menghancurkan cangkang telur itu dan membuat mereka bicara." Hahaha, aku menyukainya. Crispin, seorang pria jangkung, berotot dengan kulit sawo matang mengatakan hal ini sebagai apresiasi. Jika dia ada di tempat ini, kami akan segera menanganinya. Kalau tidak, kami akan membuat orang-orang di sini berbicara atau memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah kata-kata itu diucapkan, masing-masing orang saling memandang sejenak seolah-olah mereka sudah sepakat tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian, kedua binatang itu turun dari langit, menuju kota kering. Hehe, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan orang jenius ini terhadap kita. Crispin berpikir dengan penuh minat ketika dia mengingat bagaimana keluarga Silva menggambarkan Minos bab 1005 orang sombong. Setelah beberapa saat, kelompok yang datang dari Flaming Empire mendarat di samping salah satu kamp di sekitar kota kering. Mereka segera menarik perhatian beberapa raja spiritual yang berpatroli di sekitar tempat itu. Namun, mereka tidak langsung dikepung, bukan seperti yang biasanya terjadi. Sebaliknya, setelah orang-orang itu menyadari kedatangan para ahli aneh ini, salah satu raja spiritual terkuat di sana mendekati mereka dan bertanya, "Siapa kamu, teman-teman? Apa yang kamu inginkan di kota kering? Kami di sini untuk menemui pemimpin Anda. Apakah dia ada di sini?" Crispin tidak menyembunyikan tujuannya karena tidak satu pun dari orang-orang ini yang dapat melakukan apapun terhadap kelompok mereka. Sial, mereka adalah 5 kaisar spiritual, satu di level 64 dan sisanya di level 63. Jadi bagaimana orang-orang dari wilayah ini bisa menimbulkan bahaya bagi mereka? Dan meskipun beberapa kaisar spiritual baru saja tiba di bagian benua ini, mereka yang datang untuk mendukung keluarga di wilayah tersebut hanyalah kultivator tahap ke-7 pada tahap awal tahap ini. Itu bukanlah masalah besar di mata orang-orang ini. Dengan mengingat hal itu, pemimpin mereka langsung ke titik demi menyelesaikan situasi ini dan menarik hadiah yang ditinggalkan oleh Clayton Silva di sekte mereka. Mendengar nada suara orang itu dan mengamati ekspresi bangga pada orang-orang itu, tipikal orang-orang yang menganggap dirinya superior, raja spiritual itu mengerutkan kening ketika dia memikirkan sesuatu. Dan bukan hanya dia yang memikirkan hal itu. Bagi mereka yang merupakan sekutu atau bawahan Minos, hanya ada 4 kemungkinan kaisar spiritual muncul di tempat ini. Pertama, mereka adalah musuh, anggota keluarga daerah. Kedua, mereka adalah sekutu. Ketiga, mereka netral terhadap kota kering. Terakhir, 4, mereka berasal dari sekte kekaisaran yang ada di sini untuk mencoba membunuh Stuart muda. Kemungkinan pertama tidak masuk akal karena, bagi individu yang memiliki pengetahuan tentang kekuatan kota kering, datang ke sini seperti meminta kematian. Di sisi lain, tidak mungkin sekutu atau orang-orang yang netral terhadap kota kering akan menunjukkan keunggulan seperti itu. Dengan itu,
Para raja spiritual di sekitar segera menyadari bahwa mereka adalah para pembunuh yang telah diperingatkan oleh Minos kepada mereka. Begitu, jadi, Tuan dan Nyonya di sini untuk menemui Tuan Muda. Orang yang tadi tersenyum, berpura-pura bersyukur bahwa orang-orang seperti itu datang menemui Minos. Jika kamu mengizinkan kami akan membawamu kepadanya. Segera setelah hal itu dikatakan, raja spiritual lainnya menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengulur waktu, sementara Minos dan pasukan lokal diperingatkan akan kedatangan orang-orang ini. Di sisi lain, 5 kaisar spiritual merasa terkejut dengan perilaku patuh ini karena mereka mengharapkan setidaknya adanya perlawanan dari orang-orang ini. Namun, jika orang-orang ini ingin mempermudah mereka bersedia mengambil risiko mengikuti mereka. Bahkan jika ada jebakan, mereka dapat dengan mudah mengatasinya karena mereka memiliki benda pelarian di tubuh mereka, PO. Jadi mengapa membuat segalanya menjadi rumit? Ketika mereka mulai mengikuti orang itu, masing-masing dari 5 orang itu memandangnya, mencari kesalahan yang akan mengungkapkan beberapa masalah. Apakah kamu baik-baik saja? Salah satu wanita menanyakan hal ini ketika dia melihat keringat menetes di dahi orang itu. Kamu tampak ketakutan. Jangan bilang padaku bahwa orang sepertiku pun bisa membuatmu takut. Dia bertanya sambil cemberut pada pria itu. Yang lain memperhatikannya dengan seksama, menunggu sinyal untuk bertindak. Mereka kemudian mendengarkan. Sejujurnya, aku tidak terbiasa berada di dekat orang-orang sekuat itu. Tidak, sebenarnya kamu adalah orang pertama dengan level seperti itu yang pernah kutemui dalam hidupku. Jadi aku merasa sedikit kewalahan. Dia berkata sambil melirik orang-orang itu berulang kali tanpa terus-menerus melakukan kontak mata. Benar-benar, seorang pria berkulit pucat tanpa rambut di kepalanya bertanya dengan heran. Tetapi aku telah mendengar banyak kaisar spiritual datang ke wilayah ini baru-baru ini. Jadi, kamu belum pernah bertemu satu pun dari mereka. Tentu saja, tapi individu itu berada di level 61. Anda tidak dapat membandingkannya dengan kekuatan yang mulia. Orang seperti itu berbohong karena dia belum pernah melihat kaisar spiritual memperkuat musuh dataran hitam, hanya melihat Gloria dan Maisi, Ro. Setelah mendengar itu, orang-orang di sana merasa puas, berpikir masuk akal jika orang lemah seperti itu takut pada mereka, meskipun dia hanya berjalan dekat dengan mereka. Bagaimanapun, meskipun ini adalah jebakan, kami hanya akan menghancurkan mereka ketika topeng mereka jatuh. Jadi, pemimpin kelompok itu merenung ketika dia melihat raja spiritual itu, sangat ingin bertemu Minos Stuart. Sementara itu, beberapa raja spiritual yang menyadari kedatangan orang-orang itu telah melarikan diri dan mengirimkan sinyal peringatan kepada pasukan di kota kering. Karena itu, tidak lama kemudian sirene darurat di markas tentara, rumah pemerintah, dan 4 pintu masuk tembok mulai berbunyi, memperingatkan kedatangan musuh. PO dengan demikian, keempat pintu masuk ke tembok segera ditutup. Pada saat yang sama, para prajurit di pos-pos tersebut memasuki mode siaga, menunggu bala bantuan tiba. Di sisi lain, tidak lama kemudian orang terkuat di kota kering mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mendengar suara peringatan di markas, Stuart muda bangkit dari tempatnya berdiri dan memandang ke jendela kantornya, merasakan bahwa ini mungkin masalah yang sudah ia perkirakan. Jadi, segera setelah dia melihat ke arah itu, dia menyadari setiap inderanya menjadi lebih tajam seolah-olah tubuhnya sudah tahu bahwa dia harus bertarung. Sepertinya mereka akhirnya sampai di sini, dia bergumam dengan suara pelan sebelum berlari dari tempat itu, menuju ke depan mansionnya, tempat pertemuan sebelum kemungkinan konfrontasi di kota ini. Minos, apa yang terjadi? Viola adalah salah satu orang pertama yang menanyakan sesuatu padanya tepat setelah pemuda itu tiba di sisi Abi. Sementara itu, ratusan tentara, sebagian besar jenderal spiritual tingkat tinggi, tetapi beberapa raja spiritual dari masing-masing bagian pada tahap ini juga ada di sana. Di antara mereka, individu-individu dari keluarga Miller dan keluarga bangsawan kerajaan Brown lainnya juga ada di sana, karena mereka telah menerima rangkaian peringatan untuk situasi seperti yang terjadi saat ini. Akhirnya, Ruth dan Maisy juga berada di sekitar sejak orang pertama berada di dalam mansion ketika peringatan berbunyi, yang terakhir sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Bukan karena dia merasakan kehadiran mereka berlima. Dia tidak, tapi karena inderanya jauh lebih tajam dibandingkan orang lain, dia memperhatikan sirene berbunyi di berbagai bagian kota kering. Karena itu, seperti banyak orang di sana,
dia memperhatikan Minos untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Minos lalu berkata dengan keras, "Saya tidak yakin, tapi saya yakin itu adalah pembunuh yang datang dari Flaming Empire. Dengan begitu, semua yang bukan raja spiritual harus kembali ke posisi kalian. Tapi, sebaliknya, raja spiritual di sini akan menemaniku berperang." Mendengar hal itu, orang-orang di sekitar merasakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena mereka belum pernah menghadapi ancaman seperti itu sebelumnya. Namun mengetahui bahwa Maisi ada di sana, tidak ada satupun dari mereka yang takut mati dan segera mengikuti perintah penguasa mereka. Sementara itu, raja spiritual yang lebih lemah masih merasa takut, dan salah satu dari mereka bertanya, "Apa yang harus dilakukan oleh raja spiritual tingkat rendah dalam pertarungan ini?" Mendengar suara Robin, Minos memandang wanita level 50 itu dan berkata, "Tidak ada yang terlalu berisiko. Kamu akan menjadi baterai bagiku." Dia tersenyum. Setelah itu, dia menoleh ke arah Abi dan berkata, "Karena itu, tugasmu hanyalah membela dirimu sendiri dan kelompok raja spiritual tingkat rendah. Adapun kalian semua," dia melihat orang-orang kuat di sana, "tugasmu adalah membantuku menemukan celah di pertahanan lawan, menciptakan masalah untuk menghentikan mereka menyerang kita." Oke, orang-orang yang lebih kuat di sana langsung setuju, karena mereka sudah mulai mengikuti jejak Minos ke arah mana peringatan itu berangkat. Baiklah, mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Maisi menyaksikan semua ini dalam diam saat dia mengikuti orang-orang itu di samping Ruth yang khawatir.